Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Govinda Laraf dan di channel ini saya akan membahas tentang Facebook Ads, marketing, dan mungkin hal-hal yang bersifat digital marketing. Tapi mungkin nanti Anda akan lebih banyak mendapatkan melihat video-video tentang bagaimana cara memasarkan bisnis offline melalui internet atau melalui saluran digital. Nah, jadi buat kamu yang baru pertama kali masuk ke channel saya, selamat datang dan silahkan dinikmati. Kalau memang suka silahkan subscribe, likes, komen, juga mungkin bisa tinggalkan pertanyaan seputar hal yang tadi sudah saya sebutkan, khususnya mungkin Facebook Ads atau digital marketing. Oke, nah kali ini saya mau bahas tentang kenapa sih kalau beriklan di Facebook kita biasa sering banget gagal atau boncos. Oke, sebenarnya ini bukan perkara apakah hanya newbie yang mengalami ini ataukah apakah hanya orang-orang yang awam yang mengalami ini. Walaupun faktanya memang iya, cuma sebenarnya banyak banget di luar sana juga yang walaupun udah bertahun-tahun di dunia Facebook tapi tetap saja sering sekali mengalami masalah ini. Karena biasanya ini itu terjadi karena bisa dua alasan. Pertama, kita sebagai advertiser memang butuh data. Dalam artian ketika kita punya produk maka kita butuh meriset apa? Meriset bagaimana menjual produknya, kita butuh mencari angle iklan, kita butuh juga mencari target market yang sesuai dan lain sebagainya. Intinya kita butuh namanya fase riset. Makanya di awal-awal beriklan mungkin 1-2 bulan pertama itu pasti akan boncos. Tapi setelah itu kita akan menemukan datanya, mendapatkan data yang solid dari Facebook, maka di bulan-bulan selanjutnya biasanya sudah tidak boncos lagi. Nah, cuma yang jadi masalah kan adalah bagaimana kalau misalnya udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, malah berbulan-bulan sampai mungkin bertahun-tahun tapi masih boncos terus. Nah, berarti itu ada yang salah dari bagaimana kita membuat iklannya. Oke, jadi buat Anda mungkin yang masih pemula bisa disimak tips berikut ini. Jadi untuk beriklan di Facebook, sebelum kita beriklan di Facebook kita perlu tahu dulu nih kerangka Facebook itu seperti apa. Oke. Facebook itu bukan, nah ini yang sering sekali orang salah tangkap. Facebook itu dianggap sebagai tempat untuk jualan gitu. Memang tidak salah, tidak sepenuhnya salah, tapi bukan itu sebenarnya jawabannya. Kalau untuk tempat jualan sebenarnya adalah marketplace, karena memang marketplace didesain untuk kita jualan. Kita punya produk, kita taruh produk, di sana sudah ada fitur untuk chat, di sana udah ada fitur untuk beli, untuk hitung ongkir, untuk menerima pembayaran dan lain segala macam. Tapi Facebook kan tidak. Facebook adalah tempat untuk kita berkomunikasi, untuk kita bersosialisasi, sama seperti YouTube. Seperti Anda nonton di sini, Anda bisa komen di bawah. Juga seperti media sosial lainnya. Artinya media sosial itu dibangun dengan tujuan untuk tempat orang bertemu, bersosialisasi, bisa ngobrol istilahnya ya, dan lain sebagainya. Sehingga Facebook itu tempat untuk kita mencari traffic, okay? Traffic atau market atau calon pembeli kita. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui ketika kita menjalankan iklan Facebook kita, pertama adalah kerangkanya. Kerangka Facebook itu sebenarnya cuma 3, campaign, adset, sama ad atau iklan. Campaign adalah kampanye, adset adalah mungkin bisa kita sebut adalah set iklannya mau seperti apa, atau di balik itunya mau seperti apa. Ketiga adalah iklannya itu sendiri. Saya akan bahas dari campaign dulu. Nah, campaign itu adalah berisi tentang goal atau tujuan kita dalam beriklan. Kalau Anda pernah beriklan, pasti Anda tahu bahwa di campaign kita akan melihat ketika kita mau buat iklan, kita pasti akan diminta dulu, ini mau bikin iklan untuk apa nih? Apakah untuk engagement? Apakah untuk brand awareness? Apakah untuk lead customer?
untuk ngambil prospek, email, nomor HP dan lain sebagainya, atau untuk traffic, untuk conversion, untuk macam-macam sih. Saya lupa totalnya ada berapa karena dia selalu update. Intinya adalah di sini dia berbicara soal tujuan kita beriklan ini mau apa. Nah, seringkali ketika kita beriklan kita suka salah dalam memilih. Misalnya kita mau dapetin banyak traffic gitu kan, dapat banyak traffic, kemudian kita bikin iklan, goalnya apa, yang kita pilih adalah engagement. Nah, kenapa kita pilih engagement? Biasanya biar banyak yang likes, banyak yang komen. Kalau banyak yang komen, harapannya adalah viral, kemudian nanti akan semakin banyak yang komen. Sebenarnya tidak salah, tapi Facebook itu sudah mempunyai grup audiensnya. Jadi misalnya saya itu kalau main Facebook biasanya sukanya ngapain, misalnya nge-likes juga konten jenis apa, temanya apa, itu udah di grup tuh. Atau kalau saya suka ngeklik iklan, itu iklan jenis apa, itu udah di grup. Maka ketika kita misalnya pilihnya engagement, maka Facebook akan menyasar iklan kita ke orang-orang yang memang suka engagement doang, yang suka komen doang, yang suka likes doang. Dia tidak suka ngeklik tautan, ngeklik link gitu. Sehingga ketika kita taruh link di situ, suka ya, mungkin Anda suka lihat juga. Misalnya bikin iklan gitu, ada iklan terus nanti panjang gitu ya, captionnya panjang, terus di bawahnya itu ada link, biasanya tulisnya 3 kali gitu. Nah biasanya klik linknya itu pasti sedikit. Kenapa? Karena Facebook fokusnya untuk mendapatkan engagement yang tinggi. Karena goalnya Facebook adalah ketika kita memilih engagement misalnya, maka dia harus bisa mengirimkan iklan itu ke audiens yang tepat. Apa syarat audiens yang tepat? Adalah ketika iklan itu lewat, maka sesuai dengan objectionnya, sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya mau dapetin engagement, maka like, comment, share itu harus yang tinggi. Semakin tinggi likes-nya, semakin murah nantinya. Nah gitu. Maka kalau iklan Anda boncos karena ini, ya coba dicek lagi. Oke. Jadi iklan itu tergantung daripada goalnya Anda, goalnya kamu. Saya pakai kamu aja ya biar lebih akrab. Jadi kamu mau buat iklannya untuk apa, ya pilih dari awal, jangan sampai salah. Kalau iklannya mau conversion, biasanya komennya sedikit, bahkan mungkin gak ada komen, likes-nya juga mungkin sedikit, tapi yang banyaknya di sana gitu. Sehingga udah nggak usah pusing kalau memang gak ada yang komen, karena komen itu sebenarnya bonus. Sama kayak ketika kita bikin engagement, kemudian yang muncul kebanyakan adalah komentar, terus ada yang klik link, ya klik linknya itu adalah bonus gitu. Karena Facebook berfokus pada permintaannya kita sebagai klien atau sebagai customernya mereka gitu. Nah, oke, jadi itu yang harus kalian ketahui. Pertama adalah campaign, kedua adalah adset. Adset kita berbicara soal targeting, juga budgeting. Kita mau iklanin ini kemana nih gitu. Jadi ini harus jelas, harus clear, jangan sampai kita bingung. Kira-kira produknya siapa ya? Misalnya gamis nih, oh berarti perempuan, oh berarti muslimah, oh berarti yang suka kajian. Apakah itu betul? Sebenarnya bisa betul, tapi pasti gede banget marketnya. Di sisi lain, budget kita pasti nggak segede itu kan. Sekarang bayangkan gini, ketika Anda memilih audiens, dan audiensnya mungkin bisa sampai 40 juta, 30 juta orang itu ya, itu orang semua. Maka kalau misalnya hitungannya ya, untuk menjangkau 1000 orang saja, Facebook butuh budget 5.000 rupiah, ya kan? 5.000 rupiah itu untuk menjangkau 1000 orang. Berarti kalau menjangkau 1 juta orang berapa? 5 juta rupiah, ya nggak? Kalau menjangkau 1 juta orang itu 5 juta rupiah, berarti kalau 4 juta berapa? Tinggal dikali 40, gede banget kan? Makanya targeting itu penting. Kita harus bisa mendefinisikan jenis hijab yang kita punya, kira-kira siapa sih yang pakai. Harus bisa kebayang dulu nih, apakah emak-emak, apakah remaja, apakah yang udah lama menggunakan hijab atau yang baru gitu. Jadi pasti beda kan
orang yang sudah lama atau orang yang baru belajar, itu kan pasti baru. Maka kita harus bisa definisikan target market kita dengan benar. Selanjutnya adalah budgeting. Nah, tadi saya sudah bilang, kalau budgetnya kita sedikit, maka pasti Facebook juga akan menjangkau ke audiens yang lebih sedikit gitu. Maka kalau ada yang bilang, kok saya iklan 50.000 tapi hasilnya kok nggak ada ya gitu, malah rugi. Nah, bisa jadi karena budgetnya kurang gitu. Idealnya untuk menggali customer itu, untuk ini riset ya, tahap 1 kita iklan di angka 400.000 per hari. Itu per hari, lakukan selama seminggu minimal. Nanti setelah itu baru kita dapat data kan. Nah, baru setelah kita dapat data, baru itu kita udah tahu. Kadang walaupun kita nggak usah memilah-milah secara detail, kita menyasar yang ini, tapi Facebook itu udah ngerti kita harus kemana gitu. Jadi walaupun kita jalankan dengan budget yang kecil pun, Facebook udah ngerti kemana. Saya sendiri sekarang untuk iklanin klinik kecantikan itu cuma 80.000 per hari. Tapi sebelum itu saya udah ngeluarin sekian puluh juta gitu. Artinya Facebook udah kenal audiens saya, dia udah kenal harus iklanin kemana, sehingga jadi lebih sederhana. Oke, kemudian yang ketiga adalah cek iklannya juga gitu. Jadi tadi setelah campaign, adset, kemudian iklannya. Iklan itu adalah yang kalian lihat di Facebook, di Instagram, instan artikel, mungkin kalian lagi baca artikel dari Facebook kemudian ada iklan di situ, itu adalah iklannya. Jadi yang kita lihat itu iklan. Jadi ketika orang bilang, kok iklan saya boncos, tapi padahal iklan yang lain bagus gitu, padahal saya sudah copy juga dari iklannya dia gitu. Nah, bisa jadi yang Anda copy cuma bagian depannya aja, padahal yang menentukan sebenarnya adalah bagian belakangnya yang sudah saya bahas tadi. Jadi iklannya itu terbagi dua, kreatif sama ad kreatif. Itu adalah video atau gambar. Kemudian ad copy itu caption. Nah, kalau caption yang tidak menarik, tidak membuat orang mengklik iklannya, tidak membuat orang komen, tidak membuat orang likes, ya itu akan boncos juga, akan mahal. Jadi itu yang perlu Anda cek. Foto atau gambar itu harus, foto atau video itu harus menarik. Nah, nanti mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih membuat video atau foto yang menarik. Oke? Nah, selanjutnya adalah yang terakhir atau yang kelima, itu cek landing page. Ini khusus untuk Anda yang goalnya adalah conversion atau ingin mendapatkan penjualan secara online ya. Biasanya kan kita ngiklan terus nanti masuk ke halaman website pembelian, penjualan, kemudian nanti orang akan bertransaksi di situ atau langsung masuk ke WhatsApp. Nah, cek biasanya ketika klik langsung masuk ke WhatsApp itu closingnya kecil. Kenapa? Orang nggak ngerti ini produknya tentang apa. Sedangkan di iklan Facebook itu kan informasinya kan cuma sedikit. Caption tuh paling cuma berapa paragraf, kemudian ada gambar sedikit. Sedangkan orang tuh butuh tahu informasi lebih lanjut. Maka sangat penting Anda juga mempunyai landing page atau halaman website yang fungsinya untuk jadi halaman landas gitu. Kalau pesawat itu landing, nah orang tuh nanti ketika lihat iklan dia akan masuk halaman situ. Nah, halaman itu isinya segala informasi yang mereka butuhkan terkait produk tersebut. Jadi pastiin kelima hal tadi itu udah benar atau belum. Apakah campaignnya, apakah Anda udah memilih goalnya dengan benar, apakah Anda udah menarget dengan tepat, apakah budgetnya cukup, kemudian bagaimana gambar dan video serta captionnya, apakah menarik, apakah menggugah orang untuk ngeklik, dan yang kelima ya websitenya itu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas Anda udah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan di share, di komen, dan saya tunggu feedback dari Anda. Siapa tahu bisa saya jadikan konten untuk next episode. Dadah.